Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Thank you for the opportunity you have given us. Our group 3, my name is Dion, and my group member are Zikri and Dita. Today, we will present about academic vocabulary. This topic is important because it helps us speak and write more clearly, formally, and professionally. In this presentation, we will explain what academic vocabulary is, why is important, and how to use in sentence. Okay, let's start our presentation. Harusnya apa, Bang Dion? Yang bagian agenda. Oke. Bagian Sip. agenda. Okay. Udah. The first agenda, learning goals. What is academic vocabulary? Characteristic of academic vocabulary. Informal academic vocabulary. Academic word list. Word forms. Wrap up and assignment. Okay. What is academic vocabulary? Formal, precise language used in academic and professional setting. Found in essay journal, textbook, and presentation. Used across different fields such as science, business, and education. Oke. Terjemahin Dion, bahasa Indonesia. Okay. Yang bagian ini, apa itu kosakata akademik atau academic vocabulary? Academic vocabulary ini yaitu bahasa yang formal dan tepat yang digunakan dalam konteks akademik profesional. Biasanya dia ditemukan dalam esai, jurnal, buku teks, dan presentasi. Nah, kosakata akademik ini juga digunakan di berbagai bidang, seperti sains, bisnis, dan pendidikan. Sampai sini paham, teman-teman? Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Ada? Oke, ya udah kita next. Okay. Characteristic of academic vocabulary. Feature, the first, formal. Description, used in official communication. Example, assist versus help. Second, general. Description, occurs in many fields. Example, analysis, concept. 3, precise. Description, avoid page terms. Example, data and outcome. Nah, terjemahin Dion. Terjemahin. Nah, di bagian ini teman-teman, ciri-ciri kosakata akademik. Yang feature itu yaitu fitur. Yang pertama, formal atau resmi. Biasanya digunakan dalam komunikasi resmi. Contoh, assist versus help. Yang kedua, general atau umum. Biasanya muncul di banyak bidang ilmu. Contoh, analis dan konsep. Yang ketiga, precise atau cepat. Biasanya dia menghindari istilah yang tidak jelas seperti data dan outcome. Lagi. Oke. Next. Ini adalah perbedaan kosakata sehari-hari versus kosakata akademik. Yang pertama adalah a lot of people think this is good. Itu artinya adalah banyak orang menganggap ini bagus. Itu biasanya digunain bahasa Inggris sehari-hari. Kalau untuk bahasa Inggris akademiknya adalah many individuals consider this to be beneficial. Artinya, banyak orang yang menganggap ini bermanfaat. Selanjutnya, kids should learn fast.
artinya adalah anak-anak harus belajar dengan cepat. Selanjutnya, children acquire knowledge rapidly. Itu artinya anak-anak harus memperoleh pengetahuan dengan cepat. Selanjutnya, this is a bad result. Yang artinya ini adalah hasil yang buruk. This is an unfavorable outcome. Artinya adalah ini adalah hasil yang menguntungkan. Next. Why is academic vocabulary important? Ini adalah kenapa sih kosakata akademik itu penting? Yang pertama adalah improve reading and writing clarity, yang artinya meningkatkan kejelasan bahasa dan menulis. Yang kedua, make space and writing sound professional, yang artinya menjadikan ucapan dan tulisan terdengar profesional. Yang ketiga adalah helps in academic success and career preparation, yang artinya membantu dalam keberhasilan akademis dan persiapan karir. Next, ini adalah perbedaan kosakata akademik versus informal vocabulary. Yang pertama adalah informal. Ini digunakan dalam percakapan santai, sederhana, kadang samar. Kalau yang akademik digunakan dalam tulisan resmi, diskusi profesional, jelas, dan formal. Contohnya adalah yang informal get bisa diganti jadi option. Nah, contohnya itu adalah student must obtain permission. Yang kedua adalah helps. Bisa diganti jadi assigns. Contohnya adalah the teacher will assist you. Yang ketiga adalah think about. Bisa diganti sama consider. Contohnya adalah the community will consider all recommendation. Yang keempat adalah fix. Bisa diganti menggunakan kata resolve. Yang contohnya adalah the company resolve the issue. Oke. Baik teman-teman, sebelumnya kita ice breaking dulu ya teman-teman. Halo teman-teman, masih hadir? Hadir. Boleh dilihat dulu ya teman-teman, ini kita ice breaking dulu sebelum lanjut lagi ke materi ya. Nah, mungkin ini clue-nya itu sebuah negara ya. Jadi di sini clue-nya itu sebuah negara. Oke. Di sini tebak gambar ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu ini apa? Seperti biasa kita angkat tangan dulu ya. Bisa dijawab. Bisa angkat tangan nggak sih? USA. Siapa? Rajpa? Ukraina. Salah. Bener kan? Clue-nya dari negara pokoknya. Itu gambar apa dan di sananya apa, jadi apa. Mudah kok. Itu teh warung bukan? Ya, warung. Ya, warung teman-teman. Bahrain bukan? Oh iya betul. Siapa yang jawab Bahrain tadi angkat tangan? Bahrain bukan? Ya, benar. Siapa yang jadi jawab? Tania ya? Ya. Oke, terima kasih Tania. Oke, naik. Selanjutnya ya teman-teman. Mohon maaf ya, saya lagi gak enak badan. Jadi suaranya. Ya, Pak. Siap. Cepat sembuh kata Cecep. Ya, amin. Makasih. Oke, kita next. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu. Qatar. Siapa yang bilang Qatar ya? Qatar. Siapa yang jawab? Salsa Qatar. Qatar. Salsa. Oke, kita lihat apakah ini Qatar. Oke, benar buat salsa. Terima kasih salsa. Ada yang tahu teman-teman? Clue-nya masih apa? Angkat tangan siapa namanya?
clue-nya masih tetap negara. Instan nggak sih? Insan, apaan insan? Cirebon. Siapa? Cirebon. Bukan, Finlandia. bukan. Angkat tangan. Iya. Yang mau jawab angkat tangan ya. Ya. Irston. Bukan, tetap clue-nya masih negara. Nah, di sana ada apa? Telinga. Aku Irak. Siapa yang jawab Irak? Cina Irak. Irak. Oke, benar buat Irlandia. Pina. Irak. Siapa? Irak. Siapa tadi? Siapa yang tadi jawab? Pina. Pina. Ya. Yap. Oke. Masih hadir semua di sini? Next. Kita next. Masih. Oke. Kita next ya, teman-teman. Lagi. Set. Mungkin. Taiwan. Siapa yang jawab Taiwan? Salsa. Tania. Siapa yang jawab Taiwan? Salsa. Oke, ini bener. Kok mudah ya berarti? Nah, oke, siap teman-teman. Yang ini yang kalau nggak salah terakhir ya. Apanya? Agak sedikit menyeleneh juga nih. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Ini apa? Nah, ini bonus ya buat teman-teman. Tebak gambar ya. Bentuknya apa dan mungkin kalau buat teman-teman yang apa? Angkat tangan. Jadi buat teman-teman nanti kalau ada yang benar ini saya kasih uang 5.000 yang bisa jawab. Kuda. Aisyah. Ikan. Ayam. Sapi. Bukan. Monyet. Vina. Kuku. Teman-teman yang bisa jawab saya kasih uang. Kucing. Kasih uang 5.000 buat teman-teman yang bisa. Buaya. Bukan. Beruang. Naisa. Bukan. Siapa? Ada yang nyerah? Pina. Bukan. Bukan. Tapi ini clue-nya saya kasih tahu teman-teman kelas juga. Mohon maaf ya kebersangkutan. Agak menyelewengnya. Siapa? Asin? Gorila. Pina. Salah ya teman-teman. Kelelawar. Oke. Tadi denger di kelas Pina cenah. Bukan Pina. Pokoknya bukan juga. Pokoknya yang bisa kasih saya uang 5.000. Bukan ya. Bukan Asin. Kita next ya, Asin ya. Dan ini siapa? Gorila cenah. Lah, ini Salah. adalah Dion Imub ya. Oke, jadi gagal ya buat yang menang hadiah dari saya. Oke, ini adalah Dion Imub. Mohon maaf ya kepada Dion. Soalnya ini kita sudah berdiskusi juga. Oke, kita next ya, teman-teman. Nah, di sini itu ada Academic Word List atau juga disingkat AWL. Nah, 570 word families common in academic text. Tier 2 word general academic vocabulary atau juga not subject specific. Nah, di sini ada juga yang ketiganya itu used in academic field. Yang artinya academic word list atau disingkat juga dengan AWL yang berisi 570 keluarga kata yang sering muncul dalam teks akademik lintas disiplin, termasuk dalam kategori Tier 2 word. Nah, atau contohnya lebih tinggi dari kosakata sehari-hari.
tapi tidak spesifik istilah teknis. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman, paham? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita nanti di akhir saja ya pertanyaannya, sesi tanya jawabnya. Dan sebelum lanjut teman-teman semuanya, nanti bakal ada kuisis ya. Ada 10 pertanyaan pilihan ganda, nanti saya share di grup. Oke, kita next teman-teman. Nah, di sini ada contohnya. Common academic word. Wordnya itu analisis kalau bahasa lain itu menganalisis ya teman-teman. Nah, di sini meaningnya study in detail dan example-nya analysis the result. Dan kedua ada benefit. Kalau benefit itu dalam bahasa bahasa manajemennya itu manfaat. Dan juga meaningnya advantage ya teman-teman, dan example-nya there are many benefit to exercise. Dan yang ketiga, di sini ada data. Apa sih data itu? Data itu data ya. Kalau enggak informasi. Nah, di sini juga meaningnya juga information, dan example-nya the data show a trend. Nah, yang lanjut ada isu. Isu itu apa ya? Isu itu topik penting. Topik penting, dan di sini meaningnya important topic. Nah, topik penting ya. Dan example-nya itu pollution is a global issue. Nah, di sini ada metode. Metode itu kalau dari bahasa itunya metode ya. Prosedur, dan di sininya tuh meaningnya tuh prosedur. Dan example-nya the method used was qualitative. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sebelum next. Halo teman-teman, hadir? Hadir. Oke, Hadir. kita next aja ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan. Nah, oke, di sini ada word forms, yaitu contohnya itu base wordnya itu analisis. Verbnya itu, kata kerjanya itu jadi analisis, tetap ya analisis ya. Dan di kata bendanya itu analisis, nounnya itu. Dan langsung kalau di adjektifnya itu kata sifat ya, jadi analytical. Dan di adverb kata keterangannya itu analytically. Nah, oke, kita next. Dan benefit di base wordnya itu benefit. Kalau di kata kerjanya itu verbnya itu benefit juga. Dan di nounnya juga benefit ya. Dan di kata sifatnya itu adjektifnya itu beneficial. Dan adverbnya itu kata keterangannya itu beneficially. Dan next ada di sini tuh di base wordnya itu contohnya tuh create. Dan verb kata kerjanya itu create, dan kata bendanya itu creation. Dan di adjektifnya itu kata sifatnya itu creative. Dan di adverbnya itu kata keterangannya creatively. Nah, yang terakhir ada decide. Dan di verbnya juga decide. Kalau di kata bendanya itu decision. Kalau udah di adjektifnya juga kata sifat jadi decisive ya teman-teman. Dan adverbnya itu kata keterangannya itu decisively. Jadi kayak di kata keterangan itu kayak ditambahin L sama Y-nya ya teman-teman. Oke, mungkin sampai sini ada yang tanyakan dulu. Halo teman-teman. Tidak aman Pak. Oke.
Dan next aja ya teman-teman, bentar lagi beres juga. Nanti dilanjutnya sama tanya jawab sama quiz ya. Nah, oke lanjut next sama teman saya Dion. Academic vocabulary. First, create word cards with different forms, yang artinya buat daftar kata dengan berbagai bentuk kata. The second, rewrite informal sentence in academic form, yang artinya ubah kalimat informal menjadi bentuk akademik. 3. Use words from academic reading and observe their context, yang artinya gunakan kata-kata dari bacaan akademik. The fourth, practice with word transformation exercise, artinya berlatih dengan latihan perubahan bentuk kata. Oke, kita next. Learn it. Ini adalah hari Anda. Hari ini kalian tuh belajar apa sih? Yang pertama adalah what academic vocabulary is and why it is important. Yang kedua adalah the difference between everyday, informal, and academic formal vocabulary. Yang ketiga adalah how to use academic word in sentence and short paragraphs. Artinya adalah apa itu kosakata akademik dan mengapa itu penting. Yang kedua adalah perbedaan antara kosakata sehari-hari informal dan kosakata akademis atau formal. Yang ketiga adalah cara menggunakan kata-kata akademis dalam kalimat pendek paragraf. Nah, oke, kita sesi lanjut tanya jawab ya teman-teman. Kalau misalkan tidak cukup tanya jawabnya nanti di grup aja ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita lanjut ke quizzes. Dari kelompok mana, siapa namanya, perwakilan kelompok mana, boleh teman-teman? Nah mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum ditutup. Enggak Pak, aman. Ayo dari kelompok mana mau ditanya? Ya Meila dari kelompok 2. Meila. Oke, Dita catat. Apa yang mau ditanyakan? Bertanya, tolong jelaskan apa itu noun, terus adjective, sama phrase kalau salah. Press. Ya yang di slide sebelum ini. Ini bukan press. Apa? Noun, verb, adjective, adverb. Oh iya. Oke. Yang itu. Oke itu. Sudah? Ya sudah cukup. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Kalau verb itu kata benda ya. Kata kerja, mohon maaf. Kalau verb itu kata kerja dan noun itu kata benda. Kalau kata sifatnya itu adjektif artinya. Dan kata keterangannya itu adverb ya. Mungkin bisa dipahami. Saudari siapa? Bisa, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga. Yang udah bertanya, Dita jangan lupa dicatat ya. Untuk keaktifan kalian juga ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum ini habis, teman-teman? Agis Bunga dari kelompok 1, izin bertanya. Bentar, pelan-pelan Agis. Agis Bunga dari kelompok 1. Ya, kenapa Agis? Suaranya nggak ada Agis, mohon maaf. Agis, mohon maaf suaranya tidak ada. Halo? Halo, halo. Halo? Nggak ada suaranya Agis. Hilang suaranya. Mulai kah? Oke, mungkin udah waktunya juga akan beres ya teman-teman. Jadi kita tutup aja ya. Mohon maaf teman-teman semua. Terima kasih banyak yang udah hadir hari ini. Dan kita tutup. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ya, bisa dibicarakan dengan baik-baik. Bukan malah pergi mencari yang lebih baik.
Mungkin waktunya udah beres ya di Zoom ini. Nanti saya bakal share juga buat teman-teman untuk kuisisnya. Oke, saya dari kelompok 3, Dion, Zikri, dan Dita. Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata salah ya. Dan suara saya juga lagi sakit. Mohon maaf teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.